Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan materi tekanan pada zat dan penerapan. Tetapi hari ini kita akan bahas tentang tekanan zat cair di dalam tubuh manusia. Ada 3, yaitu yang pertama adalah osmosis dan tekanan osmotik. Yang kedua itu adalah tekanan pada zat cair yang mengalir. Lalu yang ketiga itu adalah tekanan dan aliran darah di dalam tubuh. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah osmosis dan tekanan osmotik. Nah, pada di osmosis dan tekanan osmotik ini adalah proses di mana suatu molekul pelarut bergerak melalui membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan yang lebih pekat atau lebih konsentrasinya tinggi, di mana membran ini tidak mampu dilewati oleh zat yang larut. Jadi di dalam osmosis ini dia tidak semua zat bisa melewati tempat yang lain. Jadi karena adanya si membran semi permeabel. Jadi contohnya ini ada sugar atau gula, lalu ada air. Nah, si airnya ini dia dapat berpindah ke tempat yang lain, tetapi si sugarnya ini atau si gulanya ini dia tidak dapat berpindah karena ada si membran semi permeabelnya. Jadi ada pembatasnya, gitu ya. Selanjutnya adalah osmosis di dalam tubuh manusia. Nah, osmosis di dalam tubuh manusia ini ada 3 jenis. Ada yang namanya isotonik, ada yang namanya hipertonik, dan ada yang namanya hipotonik. Apa bedanya sih? Kalau hipotonik itu dia adalah yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah di bagian luar sel. Sedangkan kalau hipertonik itu dia memiliki konsentrasi yang tinggi zat terlarut daripada sel yang ada di dalam. Sedangkan kalau isotonik itu dia memiliki konsentrasi yang sama antara di luar dan di dalam. Kita lihat dari gambar sini bahwa kalau isotonik dia sama di luar di dalam, jadi dia dalam keadaan normal. Sedangkan kalau hipertonik itu dia adalah konsentrasi di dalamnya itu tinggi, ya kan? Sehingga nanti dia akan keluar dari airnya itu akan keluar dari dalam untuk menuju keluar. Sedangkan kalau hipotonik itu dia adalah yang di dalamnya itu dia lebih rendah daripada di luar, sehingga airnya itu akan masuk ke dalam tubuh. Tuh ya, ini adalah yang sel hewan dan yang di bawah sini adalah sel tumbuhan. Selanjutnya adalah tekanan pada zat cair yang mengalir. Nah, ini contohnya adalah pada infusan. Jadi di infus ini contohnya itu adalah pada tekanan hidrostatik ya, menggunakan infusan. Jadi pada saat dia menginfus itu dia keadaan zat cairnya itu dalam bejana berhubungan. Jadi pada yang gambar yang A itu dia adalah pada zat cairnya itu tidak mengalir ke permukaan zat cair di dalam bejana. Jadi dia rata. Tapi pada saat sudah menginfus cairan tubuhnya itu, nanti si zat cairnya ini akan mengalir sehingga posisi zat cair di bejana paling kanan itu akan paling rendah. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi tekanan zat dan penerapannya. Silahkan dipelajari dan dikerjakan tugas yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.